Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama dan jabatannya, tapi walaupun kami tidak sebutkan nama dan jabatannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkannya sebagai penghuni surga. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu nama dan jabatannya, mudah-mudahan sudah masuk ke dalam doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu bukrohnya. Apa itu waktu bukroh? Waktu pagi-pagi buta. Pagi ada beberapa bahasa Arabnya. Di antaranya sobah dan bukroh. Kalau kita pernah dengar zikir pagi, bahasa Arabnya azkarus sobah. Zikir sobah. Apa bedanya sobah dengan bukroh? Kalau sobah paginya agak panjang. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, sampai lewat waktu duha jam 10. Sampai jam 11 masih bisa disebut sobah. Makanya kalau biasa orang Arab bilang selamat pagi, sobahul khair, sobahun nur, karena kebetulan ini Masjid An-Nur. Sobahun nur, sobahul khair, selamat pagi. Tapi ada bahasa Arabnya pagi disebut bukroh. Apa itu bukroh? Bukroh itu pagi-pagi buta. Maka yang dapat doanya Nabi SAW adalah yang terbangun di waktu bukroh, yang terbangun di pagi-pagi buta. Dan sangat sedikit yang mendapatkan doanya Nabi ini. Kenapa? Karena tidak sebanyak orang yang bangun di waktu sobah, orang yang bangun di waktu bukroh. Yang hadir pagi ini, bukroh ini, pengajian inilah yang akan mendapatkan doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu bukrohnya. Apanya yang berkah? Kesehatannya berkah, rezekinya berkah, hidupnya berkah, keluarganya berkah. Saya berdiri aja kali ya, kalau duduk kayak kiai, biar ibu-ibu kelihatan. Selama ini lihatnya di TV. Saya baru pertama kali Pak kesini. Insya Allah. Ustaz Zulki udah berapa tahun sih Ustaz? 2015. Bersamaan saya masuk Trans TV. 9 tahun ya, 9 tahun, subhanallah. Berarti makmumnya baik. Biasa kalau makmumnya rese, imamnya kabur. Jamaah, berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah itu luar biasa berkah. Al-barakah fil harakah. Keberkahan berbanding lurus dengan bergeraknya seseorang. Makanya dikatakan oleh ulama, berpagi-paginya seseorang dalam fi talabir rizki, dalam rangka mencari rezeki, itu adalah sebuah kewajiban untuknya menjadi orang kaya. Jadi orang berpagi-pagi buta mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kewajiban dia menjadi orang kaya. Berarti yang hadir di sini orang kaya semua. Karena pagi ini, bukroh ini bukan hanya rezeki hissiyah yang dia cari, bukan hanya rezeki jasmani yang dia cari. Tapi hari ini rezekinya ada rezeki maknawiyah, ada rezeki ilmu. Sehingga ada ulama selesai pengajian doanya beda. Ibu kalau pengajian apa doanya? Ada ulama setelah pengajian doanya begini.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Doa apa itu, Bu? Masa sih doa makan? Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah untuk kami fima razaqtana, atas rezeki yang kau berikan kepada kami, wa qina adzabannar, jauhkan kami daripada azab neraka. Enggak ada di situ bunyi ya Allah nasi uduk, enggak ada nasi uduk isinya. Enggak ada di situ isinya rendang, nasi padang, enggak ada. Yang ada apa? Berkahi untuk kami rezeki kami. Sedangkan kata ulama ditanya, wahai Syekh, kenapa doa makan kau baca pada saat pengajian? Ini kan kita pengajian. Apa jawabannya? Kalau nasi uduk itu adalah berupa rezeki, apalagi ilmu. Nah, dia bilangnya, barik lana fima razaqtana, berkahi atas kami rezeki kami. Berarti rezeki apa? Rezeki maknawiyah adalah ilmu agama, pengajian. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa yang pada saat pagi harinya merasa aman jiwanya, tidak ada gangguannya, aman, tidak digibahin nih kayaknya nih, karena dia tidak jadi bahan gibah, merasa aman dirinya, mu'afan fi jismihi ay fi jasadihi, sehat badannya, sehat semua, sehat semua, alhamdulillah. Sehat itu kan tergantung siapa yang ditanya. Kalau orang tua ditanya, alhamdulillah sehat, pasti sehat kalau orang tua. Mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, ada makanan pokok untuknya hari itu. Faka'annama hizzat lahud dunya. Kata Nabi, sudah seakan-akan dia punya dunia dan seluruh isinya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang hadir ini aman semua? Aman. Sehat semua? Nah, hari ini ada biaya untuk sampai makan malam? Sampai makan malam aja? Jangankan makan malam, udah nyetok beras sebulan. Belum habis berasnya udah belanja bulanan lagi. Bahkan ada jadwalnya belanja bulanan. Nabi SAW ketika ditanya, Ibunda Aisyah pernah menyampaikan, pernah di rumah kami 40 hari 40 malam itu tiada yang kami makan kecuali kurma dan air putih. Subhanallah. Nabi SAW. Nabi kita kalau maulid biasanya bacakan tentang kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jarang kita dengar bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila rafiqil ala, kembali kepada Allah. Tahu nggak Bu, baju yang dipakai Rasulullah ketika wafat? Baju yang dipakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat adalah jubah beliau yang penuh dengan jahitan tangannya sendiri, tambalan di sana sini. Subhanallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terbangun dari tidurnya, ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda di sampingnya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda meneteskan air mata. Ditanya, kenapa menangis wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, Kaisar Romawi tidur di tempat mewah, Kaisar Persia tidur di tempat mewah, tapi engkau penguasa dunia wal akhirah, engkau terbangun dalam keadaan banyak bekas-bekas di punggungmu, itu saking kerasnya tempat tidurmu ya Rasulullah. Itu membuat Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Nabi pernah tidak ada makanan di rumahnya. Tapi kata Ibunda Aisyah, tapi hebatnya Rasulullah, walaupun cuma makan kurma dan air putih selama sebulan 40 hari, tapi beliau tetap manusia yang paling banyak senyumnya. Subhanallah. Senyum Bu, senyum Pak. Jangan sampai kelihatan kayak susah sekali hidupnya. Padahal kayaknya di rumah ada makanan semua. Bahkan pagi ini saya baru parkir sudah datang nasi uduk. Nasi uduknya khusus lagi, diantar pakai mobil ambulans. Saya pikir siapa yang datang ambulans pagi-pagi mau pengajian ini? Ternyata nasi uduk. Itu rezeki hissi ya, rezeki jasmani. Tapi rezeki yang luar biasa juga kita dapatkan adalah bersilaturahim, berkumpul, membicarakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah. Apalagi yang membuat rezeki itu datang? Satu, berpagi-pagi mencari rezeki. Al-barakah fil harakah, keberkahan itu tergantung daripada gerakan, tapi hasilnya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti bekerja? Keberkahan yang kita cari. Apa kata surah Al-Jumu'ah? Fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah.
bertebaran di atas muka bumi. Kalau selesai sudah melaksanakan sholat, bertebaran di atas muka buminya Allah. Apa yang kita cari? Keberkahan. Hasilnya dari Allah. Siapa yang tawakal? Hati tawakal. Tubuh ini mesti tetap bergerak. Tidak juga mengatakan ya udah doa aja terus, sholat aja terus. Kalau begitu bangun aja subuh, habiskan zikir, lalu tidak bekerja. Subhanallah. Maka bergerak itu yang mendatangkan keberkahan. Siapa yang terbangun di pagi hari, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, daripada aman jiwanya, mu'afan fi jasadihi, dia sehat badannya, sehat semua. Nah, itu definisi sehat beda-beda. Ada seorang anak muda, dia melihat seorang orang Arab itu suka apa namanya? Berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia naik ke atas gunung sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas gunung tuh, ke Gua Hira, nerima apa? Ayat. Jadi orang Arab memang suka begitu. Setelah Nabi SAW pun demikian. Ada seorang orang tua naik ke atas gunung dengan terpincang-pincang, dia naik ke atas gunung. Setelah sampai di atas gunung, berada di sebuah goa, dia meminta kepada Allah, ya Rabb, dia sholat, dia baca Quran. Tiba-tiba ada anak muda juga yang suka naik gunung. Suka naik gunung ngejar sunset. Naik ke atas gunung, dia lihat ada seorang orang tua yang setengah mati naik gunung, dia beribadah. Tiba-tiba ketika dia lihat ini orang tua, dia angkat tangannya. Ya Rabb, ini orang tua ya Allah, setengah mati dia naik ke atas sini untuk berdoa kepadamu, berdua-duaan denganmu ya Allah. Kakinya sudah sakit, kakinya sudah tua, dia sudah sepuh ya Allah. Saya memohon kepadamu, berikan dia kesehatan, supaya dia tidak terlalu sulit naik ke atas sini, supaya dia tidak terlalu sulit ibadah. Didengar sama ini orang tua. Keluar ini orang tua dari tempat khalwatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar kepada anak muda. Wahai anak muda, apa kau doakan tadi? Kata anak muda ini, saya doakan supaya kakimu sembuh, supaya kau enggak terlalu sulit ibadahnya. Apa jawaban orang tua itu? Jangan kau doakan saya sembuh. Ini kaki yang sehat. Jangan pernah doakan kakiku sembuh, karena ini kaki yang sehat. Kalau kau mau lihat kakiku yang sakit, lihat 20 tahun yang lalu. Itulah kakiku yang sakit. Yang mana itu? Kuat main bola tapi tidak kuat ke masjid. Itu kaki yang sakit. Jangan kau doakan sembuh kakiku. Kalau kau mau lihat kakiku yang sakit, lihat 20 tahun yang lalu. Kuat jalan di mall, tapi giliran umroh tidak kuat tawaf. Giliran tawaf di Tower Zamzam kuat. Giliran tawaf di sekeliling Ka'bah tidak kuat. Pakai skuter. Cari ke pembimbingnya, Ustaz, bagaimana caranya tawaf pakai skuter? Bagaimana caranya sa'i pakai mobil? Ada saya lihat di TikTok viral sa'i. Boleh, sah, tetap sah. Tapi jangan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengeluh sakit-sakit. Kata ulama ini, justru kata Syekh ini, justru jangan doakan saya sembuh. Ini kakiku yang paling sehat ini. Kenapa? Kakiku yang sakit itu yang dulu Masjid An-Nur Polewati terus. Tapi giliran ke Cinere Mall kuat. Giliran ke apa ini? Mall terdekat sini. Cinere Mall. Tapi giliran Masjid An-Nur Polewati terus. Tidak kuat ke masjid. Giliran sholat tarawih tidak kuat. Ini Ustaz Zulki panjang sekali bacaannya. Giliran sholatnya tidak kuat, tapi giliran jalan-jalannya kuat. Itu kaki yang sakit. Subhanallah. Jadi yang hadir hari ini orang sehat semua ini. Sehat kenapa? Masya Allah, sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, acara apa ini? Baru kali ini ada undangan saya. Acara maulid. Acara maulid Nabi SAW baru kali ini ada undangan subuh ini. Masya Allah, tabarakallah. Kata Imam As-Suyuti, ini bukan kata saya. Kata Imam As-Suyuti yang hafalan hadisnya 200.000 hadis. Kata muridnya seandainya menemukan hadis lagi, dihafal lagi. Kata Imam As-Suyuti yang karangannya 500 kitab lebih. Subhanallah, berarti bukan ulama sembarangan. Apa kata beliau? Peringatan maulid itu luar biasa faedahnya, kebaikannya, tidak menjadi peringatan yang bid'ah kalau mengandung 5 hal. Peringatan maulid itu bukanlah sesuatu yang tercela jikalau di dalamnya ada 5 hal. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Subhanallah. Yang pertama, kata beliau, ada pembacaan Al-Quran. Ada koriknya tadi? Belum? Oh ya sudah, saya aja yang mengaji kalau begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Siapa yang mau kita andalkan di hari kiamat kalau bukan Nabi? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara memisahkan diri. Siapa lagi? Ibu, ayah yang kita andalkan. Wa ummihi wa abih. Mereka memisahkan diri. Sok tidak kenal di hari kiamat. Urus dosamu sendiri, urus urusanmu sendiri. Saya juga banyak yang kupertanggungjawabkan di hadapan Allah. Siapa yang kita andalkan di hari kiamat? Wa sahibah, wa sahibatihi wa bani. Pasangan dan anak-anak. Mereka semua memisahkan diri. Siapa yang kita andalkan kalau bukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Jangan ibu bapak, jangan pasangan, jangan anak-anak, jangan orang-orang terdekat, jangan saudara. Para nabi Allah ketika didatangi, mereka memisahkan diri. Kecuali satu, siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam disediakan tempat nanti di hari kiamat. Satu jalan menuju neraka, satu jalan menuju surga, sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka dipersilahkan dua nabi yang sangat dekat dengan Allah, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih mimbar yang berada di sebelah kiri, bukan memilih mimbar yang berada di jalan menuju surga, tapi beliau memilih kepada mimbar yang berada di jalan menuju neraka. Untuk apa? Ternyata untuk melihat siapa kira-kira umatku yang tergelincir ke dalam neraka. Dia akan memberikan syafaatnya. Subhanallah. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kita semua nanti sibuk mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Idza dana mautul 'abd. Ketika datang kematian kepada seseorang, maka qusima haluhu ala khamsah, maka dirinya akan dibagi-bagi menjadi 5. Al-malu lil waris, hartanya sudah pasti menjadi bagiannya sang pewaris. Ar-ruhu lil malakil maut, ruhnya sudah pasti menjadi bagiannya malakul maut, diambil oleh malakul maut. Al-lahmu lid-dud, kulit dan dagingnya sudah pasti menjadi miliknya cacing dan belatung di dalam kuburannya. Al-'azmu lit-turab, tulang belulangnya yang dia andalkan ketika hidup di dunia akan menjadi himpitan daripada tanah kuburan. Wal hasanatu lil khusum, dan amal kebaikannya di dunia menjadi milik siapa? Amal kita di dunia ini menjadi milik siapa, Bu? Al hasanatu lil khusum. Kata Imam Mansur bin Ammar, kebaikanmu di dunia akan menjadi miliknya orang yang pernah kau zalimi. Jadi jangan sering zalim sama orang. Capek-capek sholat subuh berjamaah, majelis ilmu, tapi suka gibahin orang, sakiti hatinya orang, julitin orang. Sebelum kau nikmati amalmu, dibagi dulu kepada orang yang pernah kau zalimi. Subhanallah. Itu kata Imam Mansur bin Ammar. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama. Jemaah. Kata Imam Suyuti, kalau acara maulid itu mau dianggap acara yang baik, jangan keluar dari 5 ini. 1, ada baca Quran. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. وأنصتوا لعلكم ترحمون. Kalau dibacakan Quran maka dengarkan dengan seksama. Pentingnya mendengarkan. Kenapa penting mendengarkan? Takadu tamayyazu minal ghair kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Wahai penduduk neraka, kenapa engkau bisa ada di sini? Tidak adakah pengajian peringatan waktu engkau di dunia? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ada ya Allah, Masjid An-Nur ada acara pengajian, tiap subuh pengajian. Saya cuma datang waktu ustadznya ustadz artis. Tapi kalau kiai lokal saya malas datang. Bukan, ini yang hadir yang rajin ini. Ada ini mah. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ya Rabb, sungguh telah datang kepada kami peringatan. Terus kenapa kalian ada di neraka? Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Rabb, seandainya dulu peringatan itu kami dengarkan baik-baik.
Subhanallah. Makanya ada telinga, telinga itu ketika berwudu sunnah untuk dibasuh. Tapi ulama menekankan sekali sunnah mencuci telinga itu. Kenapa? Ini pintunya kebaikan. Itu betul-betul diputar dengan baik. Kenapa? Pintunya kebaikan. Kalau telinganya suka mendengarkan Al-Quran, telinganya suka mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, telinganya mau mendengarkan kritikan orang, telinganya mau mendengarkan saran orang lain, telinganya mau mendengarkan anak-anaknya, telinganya mau mendengarkan suaminya, telinganya mau mendengarkan pasangannya, mau mendengarkan orang tuanya, justru telinga itu yang membuat dia selamat. Tapi kalau tidak mau mendengar, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah apa, Bu? Surah Al-Mulk. Wah, hafal Quran di sini ibu-ibu. Saya mohon izin Pak, saya kalau pengajian lebih banyak ke ibu-ibu saya sapa. Nah, kalau bapak-bapak itu tidak disapa pun serius. Nah, kalau ibu-ibu biasanya udah ceramah di depan, ceramah juga di belakang biasanya. Ibu-ibu tempat lain. Karena 20.000 kata kan kata dokter Aisyah. Dokter Aisyah Dahlan laki-laki cuma mengeluarkan 9.000, tapi perempuan mengeluarkan 20.000 kata. Sehingga wajar sekali kalau penceramah lagi ceramah, ibu-ibunya juga ceramah. Makanya ibu-ibu harus habiskan itu 20.000-nya dengan apa? Sehari sejuz. Tambah sholawat 100. Astagfirullah 100. Subhanallah bihamdi subhanallahadzim 100. Udah habis tuh 20.000 itu. Udah nggak pakai ngomelin suami lagi tuh. Tapi kapan tidak ada zikir, tidak ada baca Qur'annya, wah habis kita yang jadi korban Pak. Nah, laki-laki sedikit memang kata dokter Aisyah. Makanya kalau ibu WA suaminya, Pak tolong apa jawaban bapak? Oke. Pendek itu jawabannya. Itu kalau masih pagi, kalau udah siang udah bukan oke lagi, stiker. Kalau udah malam udah nggak ada jawabannya lagi, dibaca dalam hati. Oh iya. Udah dijawab lagi, subhanallah. Jamaah, ada baca Quran, dengarkan supaya mendapatkan rahmat. Siapa orang tua mengajarkan anaknya baca Quran, maka nanti di hari kiamat anaknya nanti sama Allah disuruh baca Quran. Semakin banyak ayat yang dia baca, maka semakin tinggi derajatnya orang tua. Semoga anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran yang berakhlak Al-Quran. Bola satu babak berapa menit Pak? Satu babak bola itu berapa menit? 45 menit. Ceramah saya sudah berapa ini? Sudah berapa menit ini? Karena itu orang bola aja tahu orang itu cuma mampu 45 menit. Jangan lebih dari itu. Padahal bola itu tidak membosankan. Lari itu yang tidak membosankan saja. Kenapa dalam Islam banyak ibadah? Karena Allah paling tahu kita itu makhluk yang bosenan. Sehingga kau bosan sholat, ganti lagi ibadahmu jadi puasa. Kau bosan puasa, variasi lagi ibadahnya. Ada zakat, ada sedekah. Kenapa dalam Islam ibadah itu bervariasi? Tidak kayak mohon maaf ke agama-agama yang lain. Begitu aja ibadah-ibadahnya. Kalau kita banyak, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Ya, haji sekarang paket umroh sekaligus nonton Ronaldo sudah ada itu. Paket umroh plus nonton An-Nasr, Al-Hilal. Ada itu sekarang paketnya itu. Jadi kenapa kita bervariasi ibadah ini? Karena Allah paling tahu kita makhluk yang bosenan. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mardhahuma diminta sama para sahabat, para tabi'in, wahai Abdullah, wahai sahabatnya Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, tolonglah pengajian tuh jangan seminggu sekali, setiap hari. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada yang menghalangiku kasih pengajian untuk kalian. Tidak ada kecuali satu. Apa? Saya khawatir kalian bosan. Ini udah bosan belum nih? Karena siapa tahu kan basa-basi aja belum. Pas kita ntar makan nasi uduk, Ustaz kurang rasanya. Wah, kita enggak tahu itu Allahu a'lam basa-basi atau beneran itu. Jamaah, ada baca Quran, tentu saja kebaikannya banyak. Yang kedua kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, mesti apa kalau acara Maulid itu, acara peringatan Maulid? Ada riwayat Nabi, karena memang yang dibicarakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ceritakan tentang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita kalau acara Maulid kadangkala kita tidak mendengarkan riwayat Nabi. Mana itu riwayat Nabi? Ya banyak versinya. Kalau versi kanak-kanak tuh bagus tuh. Pembacaan riwayat Nabi versi anak-anak. Sebutkan anak-anak Nabi. Kalau kita mungkin bingung. Tapi kalau anak-anak ditanya, sebutkan anak-anak Nabi. Ada baca rawi versi kanak-kanak tuh. Anak-anak Nabi ada 7 orang.
3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Nah, itu baca riwayat Nabi versi kanak-kanak. Padahal kita duduk dengarkan rawi Barzanji, Simtud Durar, Adhiyaul Lami, Maulid Tibai. Duduk di situ tapi tidak ngerti apa yang dibacakan. Subhanallah. Anak-anak lebih tahu ketika ditanya, sebutkan anak Nabi. Anak-anak bisa hafal. Abdullah, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Sedangkan kita kadang ditanya, siapa anaknya Nabi? Fatimah. Siapa lagi? Fatimah. Siapa lagi? Fatimah. Anak kecil lebih tahu dari mana dia belajar rawi itu. Rawi kanak-kanak itu dari YouTube. Subhanallah. Jadi membacaan riwayat Nabi. Di antaranya yang sering kami bacakan itu dari Maulid, kitab Maulid Al-Barzanji. Apa kata beliau, Syekh Sayyid Al-Barzanji, Sayyid Ja'far Al-Barzanji? Attirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pasalnya ceritakan tentang Nabi. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Subhanallah. Ceritakan sama saya Ja'far Al-Barzanji. Apa itu pembacaan riwayat Nabi? Beliau ceritakan. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad. Dialah sayyidina Muhammad. Siapa itu sayyidina Muhammad? Ibni Abdillah. Anaknya Abdullah. Berarti Nabi Muhammad bapaknya namanya Abdullah ibni Abdil Muttalib. Abdullah itu anaknya Abdul Muttalib. Ternyata Abdul Muttalib itu hanya gelarnya. Wasmuhu Syaibah. Dan namanya Abdul Muttalib itu adalah Syaibah. Syaibah apa? Wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Abdul Muttalib itu namanya adalah Syaibatul Hamdi. Disebut Syaibah itu karena uban. Artinya Syaibah adalah uban. Alhamdi artinya terpuji. Maka maknanya namanya kakeknya Nabi. Nama panggilannya Abdul Muttalib. Tapi nama aslinya Syaibatul Hamdi. Apa itu Syaibatul Hamdi? Orang beruban yang terpuji. Kenapa bisa? Karena dia adalah semakin banyak ubannya, semakin bagus akhlaknya. Ada orang tua-tua, bukan tua-tua tadi, makin tua makin. Saya sering cerita tuh, dulu saya waktu SMP, waktu balik SMP SMA, awal-awal ada HP, bapak aku selalu jagai HP ku. Sekarang ku balik, saya yang jagai HP-nya bapak aku. Dulu kita anak-anak, kita dijagai HP-nya sama emak kita. Sekarang kita yang jagai HP-nya mama. Bahaya, siapa tahu ada CLBK-nya. Ketemu di Facebook. Nah, sekarang serba HP. Jangan di rumah di kamar. Kadang di kamar samping-sampingan sama suaminya. Ceritain yang ada di HP. Dikirim dari Instagram Reels. Dikirim dari TikTok. Udah lihat belum itu yang aku kirim? Ngobrol aja langsung. Kenapa harus dikirim ke HP-nya? Kasih lihat langsung. Udah cepat buka grup. Kenapa harus buka grup? Orang pada di rumah semua. Jangan di rumah. Di tempat yang sakral, masjid, HP. Jangan Masjid An-Nur, tempat masjid terbaik di dunia, Masjidil Haram, HP. Dulu orang kalau tawaf menangis. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekarang ada orang tawaf tangannya satu naik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orangnya tidak menangis, HP-nya menangis. Pas pada saat dia posting pakai emoticon menangis. Jangan ketika tawaf. Dulu orang meninggal dunia kakeknya menangis. Sekarang kakeknya meninggal dunia live Facebook. Orang penguburan pakai live segala. Subhanallah. HP.
Tapi mudah-mudahan HP-nya seperti pisau yang bisa memasak kebaikan, bukan dipakai membunuh. Jadi HP itu alat, mudah-mudahan HP-nya dipakai untuk kebaikan, ada pengajian di dalamnya ya Bu ya. Kan HP-nya juga Instagram, TikTok-nya dipakai buat dengar pengajian. Cuma Pak, kalau pembahasannya tentang istri tidak mau diposting, langsung di skip. Kalau pembahasannya tentang suami baru jadi update status, dengerin dengerin Pak. Kalau pembahasannya tentang berbakti kepada orang tua, diposting, kirim ke anak-anak, dengerin anak-anakku sayang, berbaktilah pada ibumu. Giliran tentang tanggung jawab orang tua tidak diposting. Apa kamu tahu, apa kamu? Mama ini yang ngelahirin kamu. Padahal berat itu. Awwalu ma yata'allaqu ar-rajul fil qiyamah ahluhu wa waladuhu. Yang pertama kali nanti narik-narik kita di hari kiamat sebelum masuk surga itu keluarga dan anak-anak, minta tanggung jawab kita. Jadi jangan cuma sibuk minta haknya dari anak, tapi kita sibuk juga menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua. Bahaya nanti dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ceritakan tentang siapa? Tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa lagi? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا أحسن الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات عالية. Kata Imam Ja'far Al-Barzanji, وكان صلى الله عليه وسلم, dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalan nasi khalqa, paling sempurna fisiknya. Kata Zaid bin Jubair, tidak pernah aku melihat manusia, setiap aku memandangnya pasti senyum. Hanya dia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling sempurna fisiknya. Khalqa wa khuluqa, bukan hanya fisiknya tapi juga akhlaknya yang paling sempurna. Hasan bin Thabit, ada seorang namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit waktu masih jahiliyah diminta sama orang kafir, wahai Hasan, kau kenal Muhammad tak? Kata Hasan, pernah dengar namanya sih tapi nggak pernah ketemu. Kenapa? Kata orang kafir, kamu ini kan ahlinya bikin syair, puisi. Kau bikinlah puisi, syair supaya Muhammad berhenti berdakwah. Kau jelek-jelekkan Muhammad. Kata Hasan bin Thabit, apa bayarannya? Boleh, tergantung kontrak. Kata orang kafir jahiliyah, kau mau apa? Tanah, kasih. Kau mau apa? Kebun kurma, ini ada. Kau mau apa? Onta merah, ini ada. Kau mau apapun Hasan, yang penting kau bisa menjelekkan Muhammad supaya Muhammad berhenti berdakwah, kata orang-orang jahiliyah. Subhanallah. Apa kata Hasan bin Thabit? Satu syaratnya. Sini semua bayaran kalian itu, tanah, onta, kebun, sini semua. Satu syaratnya. Kata orang Arab, apa syaratnya wahai Hasan? Saya ketemu dulu sama Muhammad. Kenapa? Saya tidak bisa nulis kejelekannya, saya tidak bisa sebutin kejelekannya kalau saya belum ketemu. Itu Bu, orang Arab jahiliyah. Tidak mau jelekin orang kalau belum pernah ketemu langsung. Ada orang di 2024 ini kenal enggak, ketemu enggak pernah, tapi komentarnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak pernah ketemu, kenal tidak, tapi kalau komentar di sosmed, ya Rob, semua kata, emang sih kayaknya dari alisnya sih emang kelihatan pelakor. Ngatain orang pelakor cuma dari alisnya. Kelihatan sih kayaknya ini, dari gayanya aja postingan-postingannya, ini pasti ustadznya ustadz amplop nih. Tidak ada ustadz amplop itu, tidak ada ustadz senang amplop. Kata guruku dia bilang begini. Itu khotib Jumat, Jumatan Masjid An-Nur kan. Itu khotib Jumat, janganlah terlalu panjang khutbahnya. Kenapa? Sebelum kau nyampe di masjid itu amplopmu sudah dilem. Biar kau khutbah sepanjang apapun tidak bertambah isinya itu. Jadi janganlah panjang-panjang kalau khutbah. Di antara fakihnya seseorang, pendek khutbahnya, lama sholatnya. Jangan kebalik, khutbahnya panjang, ngalur ngidul, rukunnya tidak masuk. Ya, jadi jangan terlalu panjang khutbah, sholatnya yang panjang. Allah disesuaikan juga. Maksudnya panjang bagaimana? Jangan sampai bagaimana ukuran khutbah? Ya sesuai dengan tempat sekian. Makanya biasanya mimbar ada tulisannya itu maksimal 15 menit. Ada nggak tulisannya? Maksimal 20. Saya itu. Kenapa? Karena jangan terlalu panjang khutbah. Kalau pengajian begini bolehlah
Sampai apa? Sampai ada yang batu. Kalau enggak batu, sampai ada yang makan. Kebetulan jamaahnya sudah ada makanannya, saya belum ada. Yang ceramah siapa? Yang haus siapa? Jamaah. Hasan bin Thabit. Oke, saya mau jelekin Muhammad, tapi saya mau ketemu dulu. Saya belum pernah ketemu. Kata orang kafir, ya sudah, tunggu aja di situ. Ntar bakal lewat di situ Muhammad tuh. Subhanallah. Maka Hasan bin Thabit pun duduk menunggu. Mana nih namanya Muhammad? Subhanallah. Akhirnya lama kelamaan cahaya itu semakin dekat. Cahaya itu mendekat. Cahaya itu semakin dekat hingga berada di hadapannya Hasan bin Thabit. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hasan bin Thabit yang mau menjelekkan Rasulullah pada saat itu? Tiba-tiba keluar dari lisannya. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqata mubarra'an min كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Hasan bin Thabit mau jelekin Nabi Muhammad, tapi ketika berhadapan dengan Rasulullah, mulutnya langsung mengucapkan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Yang lebih indah darimu tiada pernah dan tidak akan pernah lagi terlintas dari mataku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Tiada satupun wanita yang pernah melahirkan anak laki-laki yang lebih tampan darimu. Khuliqata mubarra'an min kulli 'aibin. Oh Muhammad, ku coba mencari kejelekanmu, ku coba mencari kekurangan aibmu, tapi engkau diciptakan tanpa memiliki kekurangan aib sedikit pun Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan Muhammad engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Subhanallah. Dia mau cari kekurangannya Nabi, tapi malah memuji Nabi sebegitu indahnya. Didengar dong sama orang-orang kafir yang udah ngasih tanah, ngasih kebun, ngasih onta. Kata orang-orang kafir, wah Hasan, nggak kayak gitu kontrak kerjanya, MOU-nya nggak begitu. MOU-nya aku kasih kebun, kasih onta, tapi kau jelekin Muhammad dengan syair-syairmu. Kenapa kau bikin syair yang indah seperti itu memujinya? Apa kata Hasan bin Thabit? Orang-orang bodoh, ambil semua itu kambing, ambil semua itu onta, ambil semua itu kebun kurma, ambil semua itu tanah. Saya tidak butuh itu semua semenjak saya melihat Muhammad. Karena semenjak saya melihatnya, saya yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam hanya karena melihat cahaya wajahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu warda umurnya panjang 120 tahun, tapi 60 tahun jadi jahiliyah, 60 tahun menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu warda. Itu melihat Nabi langsung. Sehingga ada sesuatu yang sangat menggembirakan kita kalau kita pengen ketemu Nabi. Pengen ketemu Nabi, Bu? Pengen jumpa? Ada syairnya itu. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib طالبا قرب الحبيب صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا
اشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قلبي أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. Syair kerinduan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku sekalian, tahukah kalian hari ini saya sangat merindukan saudaraku. Wahai sahabatku, aku sangat merindukan saudaraku, wahai sahabat. Kata sahabat yang berada di sekeliling Nabi radhiyallahu anhu warḍahum ajma'in, kami ada di sampingmu ya Rasulullah. Kalau yang kau maksud saudaramu adalah kami akan selalu setia berada di sampingmu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan kalian wahai sahabatku, kalian saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku juga. Siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Sesama Nabi, para Nabi Allah. Engkau akan berjumpa dengan mereka di surga kelak ya Rasulullah. Itukah saudaramu? Kata Nabi SAW, ya memang mereka itu adalah saudaraku, tapi bukan itu yang kurindukan. Siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Mereka adalah umatku. Kenapa umatmu kau rindukan ya Rasulullah dan mereka saudaramu? Mereka adalah umatku yang tidak pernah melihatku seperti kalian, tapi mereka beriman dan merindukanku. Subhanallah. Jadi tenang saja, kita tidak pernah ketemu fisiknya Nabi, tidak pernah ketemu Nabi langsung, tapi kita adalah, kata Nabi, makhluk yang paling tinggi imannya. Ditanya sahabat, menurut kalian paling tinggi imannya siapa? Kata sahabat, malaikat. Kata Nabi, memang, tapi itu memang sudah didesain sama Allah karena tidak punya nafsu. Siapa lagi yang paling tinggi imannya? Engkau para nabi, betul, tapi kami beriman tinggi karena kami memang ketemu Jibril langsung. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Kami, para sahabatmu. Kalian tinggi imannya, tapi karena itu kalian pernah melihatku secara langsung. Lalu siapa ayul makhluki? Siapa yang paling makhluk, paling tinggi imannya Rasulullah? Maka kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku langsung, tapi beriman kepada aku. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah, bacakan tentang Nabi. Akhlaknya, baru tadi fisiknya, belum akhlaknya. Nabi ketemu anak kecil, ada cerek, ada teko di depannya. Kata Nabi, permisi anaknya, ambil minuman tersebut. Itu, ya silahkan ya Rasulullah. Nabi ketemu anak kecil namanya Abu Umair. Ditanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Oh Aba Umair, gimana kabarnya burung kecil piaranmu itu? Subhanallah, baik-baik saja ya Rasulullah. Ini ditanya tentang apa burung piaraannya anak kecil. Apa hikmahnya? Nabi itu memandang semua orang, tidak ada yang tidak dipandang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua sahabat ketika ditanya siapa sahabat yang paling akrab sama Nabi, semua mengaku dirinya, saya yang paling akrab. Kenapa? Setiap ketemu orang pasti tersenyum. Semua orang merasa akrab dengannya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhlaknya bagaimana? Disambung lagi sama Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Apa kata beliau? وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya, orang yang paling pemalu. Malu. Kata Nabi SAW, di antara pesannya para nabi terdahulu yang tertinggal sampai sekarang, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau enggak punya malu silahkan berbuat sesukamu. Nabi itu yang paling malu. Kalau enggak punya malu silahkan berbuat sesukamu. Makanya banyak orang enggak punya malu, segala macam cara dijadikan, digunakan supaya jadi pejabat. Apa yang membuat kita bertahan di sini duduk? Malu. Malu sama yang lebih senior. Dari tadi enggak bergerak duduknya. Kita ini yang masih muda udah dari 2 kali ke toilet. Udah dari tadi, subhanallah. Malu itu yang paling ini. Malu sama Allah, malu sama manusia, malu sama diri sendiri, malu sama Allah. Setidaknya malu sama Allah. Udah dikasih hidup panjang, udah dikasih 2 mata yang sehat, udah dikasih lisan yang baik, lincah bicara bahasa Indonesia. Kenapa tidak lincah untuk belajar Al-Quran? Tidak mau belajar Al-Quran. Subhanallah. Nabi paling malu. Wattawadu. Nabi itu yang paling tawadu.
Kata Imam Suyuti, ada baca Quran, ada pembacaan tentang Nabi SAW. Kenapa dibacakan tentang Nabi? Inda dzikri salihina tanzilur rahmah. Kata Sufyan bin Uyainah, setiap kali menyebut-nyebut orang soleh, menurunkan rahmat ke dalam hati ini. Ada kasih sayang Allah yang datang. Sedangkan kalau acara maulid yang disebutkan manusia yang paling soleh tersoleh. Siapa? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Imam Suyuti, acara maulid tidaklah bid'ah, menjadi sunnah lah dia kalau di dalamnya ada nasihat. Itu hasanah, ada tausiah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Apa sih isinya acara maulid itu? Ayo kita ramaikan masjid, jangan cuma pas maulid rame, pas sholat berjamaah sepi. Itu mestinya isinya itu. Ayo bapak-bapak sekalian, ini lagi rame karena ada acara maulid. Tolong jangan hanya subuh yang ada maulidnya yang rame, tapi subuh sehari-hari juga. Itu saling mengingatkan di dalam momen acara maulid. Kata Imam As-Suyuti, bukan kata saya. Yang keempat, acara maulid mesti apa? Mesti ada di dalamnya silaturahim. Silaturahim. Keluarga dia ada, bawa ibunya, bawa anaknya ke masjid. Dan yang terakhir kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, maulid bukanlah suatu yang bid'ah kalau di dalamnya ada makan-makan. Baca Quran bid'ah atau diperintahkan Allah? Perintahkan Allah. Menyebut-nyebut tentang Nabi SAW bersalawat bid'ah atau diperintahkan Allah? Tausiyah, saling menasehati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, bid'ah atau diperintahkan Allah? Diperintahkan Allah. Silaturahim, bid'ah atau diperintahkan Allah? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, silaturahim diperintahkan Allah. Makan-makan, bid'ah atau diperintahkan Allah? Diperintahkan Allah. Mut'imul ji'an, kasih orang lapar itu makanan. Bukan main laparnya ini dari subuh nahan sampai sekarang, tidak ada yang berani buka kotaknya. Apa nih udah disebut-sebut tadi nasi uduk tapi belum makan-makan juga kita. Subhanallah. Maka dikatakan kalau 5 hal ini dalam peringatan maulid, maka sungguh semuanya adalah perintah Allah. Cuma judulnya aja yang tidak ada di zaman Nabi judulnya. Tapi isinya, kontennya semuanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah Islam tidak menghukumi judul, tapi Islam itu menghukumi isi kontennya. Di Ciputat dekat rumah saya ada penjual anjing panas. Apa anjing panas? Hotdog. Halal atau haram? Tergantung sosisnya sama rotinya. Maka yang dilihat bukan judul hotdognya, tapi yang dilihat adalah isinya, kontennya. Waktu saya masih miskin, waktu kuliah, makanan saya setiap malam adalah nasi kucing. Halal atau haram? Judulnya doang nasi kucing, isinya mah tempe orek, secuil. Berarti yang dihukumi bukan judulnya, tapi isinya. Di situ di Limo, di sekitarnya banyak penjual sambal setan. Halal atau haram? Ya, sambalnya judulnya tidak dilihat judulnya, tapi isinya. Maka isi peringatan maulid 5 hal ini. Kalau 5 hal ini ada, 5 hal ini tidak ditinggalkan, 5 hal ini yang ditekankan, maka insya Allah peringatan maulidnya bukan bid'ah, tapi justru perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.